Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Sekarang materi yang kita bahas adalah tentang mengenal sistem koordinat. Tahukah kamu apa itu koordinat? Koordinat merupakan suatu titik hasil dari perpotongan antara dua garis. Dalam matematika, sistem koordinat ini dinamakan koordinat kartesius yang digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Untuk lebih jelas, mari simak contoh berikut. Kartesius terbentuk oleh sebuah sumbu tegak atau vertikal dan sumbu mendatar horizontal yang saling berpotongan di titik nol. Sumbu vertikal disebut sumbu Y, sumbu horizontal disebut sumbu X, dan nol adalah pusat koordinat. Semua titik pada sumbu X yang terletak di sebelah kanan nol bertanda positif, yang di sebelah kiri nol bertanda negatif. Dan semua titik pada sumbu Y yang terletak di atas titik nol bertanda positif, yang terletak di bawah titik nol bertanda negatif. Sudah tahu kan? Gambar tersebut merupakan sumbu-sumbu pada koordinat kartesius. Sekarang kita belajar untuk menggambar sebuah titik. Lalu kita posisikan ya. Misalnya, koordinat titik A berada pada 4 satuan ke kiri dari titik nol, yaitu titik negatif 4. Dan 2 satuan ke atas dari titik nol, yaitu titik 2. Jadi, koordinat titik A adalah negatif 4,2. Selanjutnya titik B berada pada 4 satuan ke kanan dari titik nol, yaitu titik 4. Dan 2 satuan ke atas dari titik nol, yaitu titik 2. Jadi, koordinat titik B adalah 4,2. Ketiga, yaitu titik C. Titik C berada pada 4 satuan ke kiri dari titik nol, yaitu titik negatif 4. Dan 2 satuan ke bawah dari titik nol, yaitu titik negatif 2. Jadi koordinat titik C adalah negatif 4, negatif 2. Dan terakhir titik D. Titik D berada pada 4 satuan ke kanan dari titik nol, yaitu titik 4. Dan 2 satuan ke kiri dari titik nol, yaitu titik negatif 2. Jadi koordinat titik D adalah 4, negatif 2. Sudah ada 4 titik bukan? Yaitu titik A, B, C, dan D. Jika ambil garis hubung dari keempat titik tersebut, menurutmu bangun datar apa yang terbentuk dari 4 titik koordinat tadi? Tepat sekali, itu adalah bangun datar persegi panjang. Ternyata kita bisa menggambar persegi panjang dengan menggunakan 4 titik pada sumbu kartesius. Koordinat tersebut yaitu negatif 4,2, 4,2, negatif 4, negatif 2, dan 4, negatif 2. Selain persegi, kita juga bisa menggambar bangun datar lain pada kartesius. Sudah paham kan materi tentang sistem koordinat? Jadi, mari kita simpulkan. Sistem koordinat yang kita kenal dalam matematika dinamakan kartesius. Kartesius terdiri dari 2 sumbu horizontal yang dinamakan sumbu X atau absis dan sumbu vertikal yang dinamakan sumbu Y atau ordinat. Dari sumbu tersebut, kita dapat menentukan suatu titik koordinat, dan seperti yang kita pelajari tadi, dari titik koordinat tersebut dapat membentuk sebuah bangun datar. Contoh soal yang pertama, tentukan posisi titik berikut P, Q, dan R dengan titik koordinat masing-masing P-3,4, Q-2,5, dan R 2,-1. Kita tentukan yang pertama yaitu titik P.
dilihat titik P itu kan titik koordinatnya min 3,4. Artinya sumbu X-nya itu berada di min 3. Kalau negatif berarti itu ke kiri. Ke kiri dari mana? Titik acuan yang digunakan di sini adalah titik pangkal, yaitu perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y, berada di sini ya. Nah, ke kiri berapa satuan? 3 satuan. 1, 2, 3 di sini. Sedangkan kemudian sumbu Y-nya di situ berapa? 4. Karena positif berarti ke atas ya, ke atas dari sini tadi yang 3 satuan, kita ke atas 1, 2, 3, 4 ya. Ketemulah titik P-nya berada di sini. Nah, ini di situ ya. Kita hapus dulu. Nah, ini ketemu titik P-nya berada di sini dengan titik koordinatnya yaitu min 3,4. Nah, kemudian titik Q itu titik koordinatnya min 2, min 5. Arti min 2, sumbu X-nya min 2 berarti kemana? Ke kiri ya, ke kiri dari titik pangkal. Min 2, kita lihat 2 kotak ke kiri, 1, 2 sini ya. Kemudian min 5 itu sumbu Y-nya, karena negatif berarti ke bawah ya. Ke bawah 5 satuan, 5 kotak berarti 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya titik Q-nya. Dengan satuannya berapa tadi? Titik koordinatnya berapa? Min 2, min 5 ya, ini Q-nya. Kemudian titik R. Titik R-nya 2, min 1, artinya berarti sumbu Y-nya, sumbu X-nya itu 2, karena positif berarti ke kanan dari titik pangkal ya. Di sini ada titik pangkal. Ke kanan 2 satuan, 1, 2. Kemudian sumbu Y-nya min 1. Karena negatif berarti ke bawah berapa satuan? 1. Berarti ini titik R-nya dengan titik koordinatnya yaitu 2, min 1. Nah, jadi ini titik P, Q, dan R. Untuk contoh soal yang pertama, kita sudah menentukan letak titik P, Q, dan R. Coba dilihat baik-baik. Untuk koordinat kartesius itu terdapat kuadran ya. Ada 4 kuadran. Di sini kuadran 1, sini 1, sini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kita lihat. Kalau titik P itu kan terletak di kuadran 2. Kuadran 2 ini sumbu X-nya itu apabila titik terletak di kuadran 2 ya, sumbu X-nya itu selalu negatif. Sedangkan sumbu X-nya itu positif ya. Untuk letak titik yang berada di kuadran 2, X-nya itu negatif, Y-nya positif. Sedangkan untuk titik yang berada di kuadran 3, kita lihat sumbu X-nya dan sumbu Y-nya itu nilainya negatif ya. Jadi keduanya negatif. X negatif dan Y juga negatif. Nah, contohnya ini titik Q ya, min 2, min 5. Itu letak titik apabila di kuadran 3. Sedangkan letak titik di kuadran 4, kita lihat contohnya itu ada titik R, 2, min 1. Sumbu X-nya itu nilainya
positif, sedangkan Y-nya nilainya negatif ya. Nah, kalau untuk yang di kuadran 1 itu X dan Y-nya selalu positif nilainya. Seperti itu ya penjelasan untuk kuadran pada koordinat kartesius. Tentukan koordinat titik P, Q, R, dan S terhadap titik 0 atau titik pangkal ya. Titik P, kita lihat di situ titik P-nya sudah dilihat. Nah, titik P-nya itu sumbu X-nya terletak di berapa satuan? Kita lihat. Karena di sini ya, jadi letaknya di 4 ya. Positif. Karena ke kanan dari titik pangkal. Kemudian letak sumbu Y-nya dari titik pangkal kemana? Apakah ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Berapa satuan? 3 satuan. Berarti kalau ke bawah nilainya negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Ini titik koordinat P. Kemudian Q. Kita lihat titik Q-nya. Titik Q dari titik pangkal ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Berapa satuan? 2. Kita tulis 2. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Berapa satuan? 3. Nah, ini titik koordinat Q. 2,3. Ini tuh salah ya Afan. Untuk yang nilainya ini harusnya 1, ini harusnya 1, ini 2, ini 2 ya, ini 3, bukan 4, 3, 2, 1 ya. Oke. Kemudian titik R. Titik R ya. Titik R. Kita lihat titik R-nya dari titik pangkal ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya. Berapa satuan? 1. Karena ke kiri nilainya negatif 1. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berapa satuan? 2. Karena ke atas positif. Nah, ini titik koordinat R. Kemudian titik S. Titik S dari titik pangkal ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya. Berapa satuan? 3. Karena ke kiri maka nilainya negatif. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berapa satuan? 5 satuan. Karena ke bawah berarti nilainya negatif. Nah, ini adalah titik koordinat R dan S. Mudah sekali bukan? Siapa bilang belajar matematika itu sulit? Sampai bertemu di materi berikutnya.